Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Dwimawarti, NIM 190311100079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanian presisi. Yang pertama yaitu konsep dasar. Pertanian presisi adalah penggunaan input seakurat mungkin sesuai kebutuhan tanaman, sehingga diperoleh keuntungan berupa penghematan dalam pembiayaan input, tenaga kerja, dan hasil panen yang lebih baik. Ketepatan perhitungan input dan output ini dapat dikontrol menggunakan teknologi berbasis Internet of Things yang dapat memudahkan petani dalam memberikan input yang sesuai dengan kebutuhan. Penerapan pertanian presisi ini memungkinkan diterapkan mulai dari pendekatan sederhana hingga tingkat yang lebih kompleks. Tentu akan diikuti oleh konsekuensi perbedaan keakurasian dan besaran investasi instrumen teknologi yang digunakan. Yang kedua yaitu kendala. Beberapa faktor yang berpotensi menjadi kendala utama dalam penerapan inovasi pertanian presisi tersebut adalah terkait dengan kebutuhan investasi, tambahan untuk pengadaan sarana penunjang, inovasi presisi, tingkat kesesuaian inovasi presisi dengan kebiasaan petani dalam berbudidaya, serta tingkat kehandalan dan keefektifasannya. Selanjutnya yaitu PFAL. PFAL merupakan salah satu contoh dari penggunaan pertanian presisi. PFAL adalah suatu fasilitas yang memungkinkan membentuk suatu lingkungan yang baik bagi pertumbuhan tanaman dan lingkungan tersebut mudah dikontrol serta diatur. Semua faktor pertumbuhan seperti cahaya, kadar karbon dioksida, suhu, kelembapan, air, serta nutrisi diatur dengan gabungan teknologi, sehingga selalu tersedia bagi pertumbuhan tanaman yang baik. Sistem standar pada PFAL adalah kontrol suhu dan kelembapan, wadah kultur hidroponik, pengaturan larutan, unsur hara, konsentrasi CO2, dan pengaturan pencahayaan. Berikut adalah contoh dari perusahaan yang mengembangkan teknologi PFAL ini, yaitu City Farm di Malaysia. City Farm terdiri dari 4 susun rak yang didukung dengan komponen mesin kontrol karbon dioksida, generator karbon dioksida, bak nutrisi, instrumen kontrol pH, suhu, dan elektrikal konduktif. Selanjutnya yaitu greenhouse. Greenhouse merupakan bentuk pengembangan jenis plant factory dengan sumber pencahayaan matahari, karena dikembangkan fasilitas seperti pengaturan konsentrasi karbon dioksida, kelembapan, dan suhu di dalam konstruksi. Plant factory ini umumnya digunakan teknologi hidroponik untuk menunjang keseimbangan nutrisi bagi tanaman. Konstruksi yang digunakan tidak tertutup menggunakan ventilasi udara sebagai jalur keluar masuknya udara untuk mengalirkan suhu yang tinggi di dalam konstruksi. Penggunaan greenhouse ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Adapun penggunaan ventilasi yang digabungkan dengan kipas dapat mengatasi resiko masuknya organisme pengganggu, namun hal ini tentu menambah biaya konstruksi. Biaya konstruksi yang digunakan relatif lebih murah karena sumber pencahayaan hanya bergantung pada sinar matahari dibandingkan dengan PFAL yang menggunakan full LED. Selanjutnya yaitu urban farming. Urban farming adalah konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan yang berbeda ada pada pelaku dan media tanamnya. Pertanian konvensional lebih berorientasi pada hasil produksi, sedangkan urban farming lebih pada karakter pelakunya, yaitu masyarakat urban. Urban farming telah menjadi gaya hidup karena semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk menjalani gaya hidup. Dalam urban farming terdapat 3 sistem budidaya. Yang pertama hidroponik. Hidroponik merupakan metode urban farming yang menggunakan air sebagai pengganti tanah sebagai media tumbuh. Metode hidroponik dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan mode konvensional karena hidroponik tidak menyebabkan penurunan kualitas tanah dan tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan. Selain itu juga, metode hidroponik penerapannya lebih efisien di daerah yang memiliki ruang hijau terbatas. Selanjutnya yaitu wall garden. Wall garden dapat diartikan sebagai praktek budidaya tanaman di tembok, baik
berdiri sendiri sejajar tembok atau menempel langsung pada tembok. Aplikasi teknologi wall garden khususnya di perkotaan memberikan banyak manfaat, baik manfaat perlindungan lingkungan maupun manfaat sosial dan estetika lingkungan. Penggunaan sistem wall garden juga mampu memperbaiki kualitas udara dan mengurangi kadar CO2 di lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu mina padi. Mina padi merupakan teknik budidaya padi bersamaan dengan budidaya ikan dalam satu lahan. Manfaat mina padi yaitu lahan sawah menjadi subur dengan adanya kotoran ikan yang mengandung berbagai unsur hara yang dapat mengurangi penggunaan pupuk. Selanjutnya, ikan juga dapat membatasi tumbuhnya tanaman lain yang bersifat kompetitor atau pesaing dengan padi dalam memanfaatkan unsur hara. Dapat juga digunakan sebagai penyelang di antara dua musim tanam padi atau bersamaan budidaya ikan dan juga padi. Berikut beberapa sumber yang saya cantumkan untuk melengkapi materi di atas. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.